Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau. Buat kami boleh lebih lagi mengenal akan Engkau melalui firman-Mu. Melalui hadirat-Mu Tuhan. Melalui setiap perjanjian-perjanjian-Mu. Buat kami mengalaminya Tuhan. Kami mau menjalani waktu-waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Dengan sukacita dan tetap berpegang kepada firman-Mu. Bahwa Engkaulah Immanuel. Engkaulah kepala dari segala sesuatu. Engkau yang memegang kedaulatan dalam hidup kami. Dan semuanya Engkau tetapkan menurut apa yang Engkau mau. Biarlah terjadi apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berbahagia karena kami boleh melakukan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita mau lihat akan satu tubuh ya. Seperti kita tahu tubuh kita terdiri dari banyak anggota. Yang saya mau sharekan yaitu sebagai orang percaya sejati, kita tidak dapat hidup tanpa bersekutu dengan Yesus. Dan tentunya kita juga harus punya persekutuan dengan saudara yang lain. Karena kekristenan itu bukan hanya bentuk kehidupan yang merupakan sendiri gitu ya. Seperti misalnya saya sudah jadi orang percaya lalu saya hanya belajar dari istilahnya media yang ada, dari bacaan-bacaan, dari buku-buku, enggak seperti itu Tuhan. Ya, tetapi kita ini punya bentuk kehidupan yang korporat. Kita butuh akan kebersamaan satu dengan lain. Memangnya kita ini diselamatkan secara pribadi, tapi ketika kita dilahirkan kembali, kita itu masuk dalam kehidupan kebersamaan. Ketika kita dilahirkan kembali, Tuhan mau setiap orang-orang yang telah dilahirkan kembali itu ada di dalam satu tubuh Kristus. Yaitu kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Saya akan cepat karena lumayan ayat-ayatnya banyak saudara. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. 13. Sebab di dalam satu roh kita semua, roh Tuhan ya. Baik orang Yahudi, begitu kita terima Yesus, kita masuk dalam rohnya Tuhan ya. Roh Tuhan ada pada kita, kita disatukan ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh yang sama, roh Tuhan. Terus 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Nah, kita lihat Roma 12 ayat 4 sampai 5. Ini diumpamakan sebagai satu tubuh ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Terus 5, tugasnya enggak sama ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita semua setelah lahir baru kita ada di dalam Kristus. Nah, kita satu sama lain sama-sama anggotanya. Ya, karena kita dapat makanan dari roh Tuhan, roh yang sama. Roh yang sama, bukan roh lain ya. Roh Tuhan, roh Yesus, firman hidup itu ya. Tetapi kita ini masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Situ anggota, ini situ anggota satu. Tapi kita nih satu kesatuan, satu kebersamaan, satu korporat. Enggak bisa menyendiri ya. Jadi diumpamakan kita orang-orang yang telah lahir baru itu ada di dalam satu tubuh. Sebagaimana salib Kristus, salib kan gini ya. Sebagaimana salib Kristus, hubungan vertikal dengan Allah melalui Yesus.
melalui salib Yesus kan. Hubungan kita vertikal dengan Allah melalui Yesus, sedangkan hubungan horizontal kita itu melalui saudara seiman yang lain. Jadi kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, kalau kekristenan itu, kekristenan sejati, ya, kekristenan sejati ialah kita ini harus menaklukkan diri kita dalam kasih Tuhan. Kita kan terima kasih Tuhan. Kita ini menaklukkan diri kita, menundukkan diri kita ini dalam kasih kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Dan digabungkan dengan kita kepersekutuan dari orang-orang lain yang sama-sama belum sempurna. Jadi kalau orang yang belum sama-sama belum sempurna, jadi kita harus belajar menerima keberadaan daripada masing-masing anggota, keberadaan saudara-saudara kita. Kita harus maklumi. Karena semuanya juga sedang belajar untuk menjadi sempurna, yang sempurna belum datang ya. Untuk menjalankan suatu kehidupan yang baru. Kenapa kehidupan yang baru? Karena dulu itu kita ini belum dipanggil Tuhan, kita jadi orang yang belum percaya gitu ya. Hidupnya ya seperti dunia gitu ya. Tapi setelah kita jadi lahir baru, kita menjalani suatu kehidupan yang baru berdasarkan firman, berdasarkan kita percaya gitu ya. Jadi kita itu menjalani suatu kehidupan baru dalam cara yang baru. Maka dari itu kalau orang yang udah bertobat itu ada terjadi perubahan. Hidupnya sudah mulai baru ya. Jadi kita lihat kalau setiap orang yang lahir baru, dia itu menjadi bagian dari, orang yang lahir baru itu menjadi bagian dari gereja sedunia. Gereja sedunia ya, kalau saya biasa memperhatikan kalau huruf itu gerejanya gereja huruf besar ya, G-nya huruf besar ya. Tapi kita ini kalau kita satu, kita ini kecil, tapi jadi bagian dari seluruh dunia, gereja seluruh dunia enggak kelihatan. Tetapi kalau kita mau nyata, kita ini harus terlibat dalam gereja setempat. Kita harus terlibat dalam di mana kelompok kita membawa kita dalam pertumbuhan untuk kenal lebih lagi gitu ya. Seperti misalnya saya bersyukur setelah saya lahir baru, saya belajar dan terus saya belajar, terus saya menyadari suatu saat Tuhan menempatkan saya, menggiring saya ke satu tempat di mana Tuhan mau supaya saya bisa berfungsi. Terus Tuhan bawa lagi, terus sampai sedikit asal kita setia. Tetap pada Tuhan, nanti Tuhan berikan pencerahan sampai kita masuk dan menemukan apa yang menjadi destiny kita. Begitu saudara, cara kalau kita mau belajar ya. Itulah sebabnya kita itu perlu sekali, kalau kita udah terlibat gitu ya, kita ini perlu sekali untuk menjadi bisa dilihat gitu. Hidup kita itu bisa dilihat. Jadi merupakan ekspresi dari tubuh Kristus setempat di mana saudara ditempatkan gitu ya. Kita lihat coba ya Roma 12 ayat 9, terus nanti yang 10-nya nanti aja ya. Roma 12 ayat 9. Perlu menjalin hubungan dalam kasih. Sebab kita ini menaklukkan diri, menundukkan diri kita di dalam kasih Kristus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura, jangan asal ngomong gitu ya, jangan asbun aja gitu. Gampang kalau kita kita ada dalam satu pertemuan terus kita bilang aku mengasihi kamu saudaraku, terus bergandengan tangan nyanyi gampang itu, tapi dalam prakteknya itu adalah kasih itu harus diekspresikan dan orang bisa lihat memang benar mereka saling mengasihi. Seperti itu ya. Kita lihat lagi 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh ya, jadi nggak pura-pura. Sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kalau kita nih kita melihat kesalahan orang lain,
mulut sih, ya kita belajar gitu. Mulut sih pasti ngomong dasar ini gitu. Saya begitu saudara, dasar itu. Ya. Yang keluar apanya dulu? Manusia lama saya dulu. Yang negatifnya dulu yang keluar. Tapi setelah itu kita belajar, namanya belum sempurna, kita belajar. Oh saya nggak boleh seperti itu. Sebab kasih itu menerima tidak saja kelebihannya tapi juga kekurangannya. Belajar untuk terima, oh dimaklumi gitu ya. Jadi kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya belajar ngerti, orang itu memang bawaannya begitu, saya belajar ngerti. Jadi saya harus nutupi dengan kasih. Saya memaklumi orang itu. Walaupun mungkin saya juga dalam bentuk masih dalam ditajamkan gitu ya. Walaupun dalam waktu orang itu mengucapkan perkataan yang gak enak, cukup menyinggung gitu ya. Kita lagi belajar nih dalam kekurangan gitu ya. Kita belajar ya, aduh saya tersinggung ngomong seenaknya aja. Tapi cepat kita ingat, kita menundukkan diri dalam kasih, terimalah apa yang dia maksud. Kita nih ada di posisinya dia, pasti kita ngucapkan seperti itu, oh maklum. Pokoknya kita belajar positif, saudara tahu nggak? Saya belajar banyak berpikir positif dari mana? Dari lingkungan saya, dari tempat ini, benar saya belajar. Oh padahal saya jengkel saudara, misalnya ada orang bisa nerima akan keberadaan orang lain. Aduh. Dalam hati saya nih, saya bilang, aduh heran, kenapa ya dia itu berpikirnya positif terhadap orang itu. Gitu. Seperti itu. Tapi setelah saya belajar, oh saya harus belajar. Saya harus belajar seperti dia, senantiasa menerima yang positifnya. Yang dimaksudnya itu positif, walaupun keluarnya negatif. Yang dimaksud positif. Sebab bagaimanapun juga orang kan beda-beda karakter gitu ya. Ada yang orang yang ceplas-ceplos ya, kalau ngomong ceplas-ceplos itu. Ada yang seperti saya juga orangnya cepat ngomong, ngomongnya lebih cepat dulu gitu. Nah seperti itu, jadi kalau saya pengen belajar untuk diterima sama yang lain, saya harus belajar menerima yang lain. Sebab saya sendiri juga banyak kekurangan, seperti itu ya. Jadi kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita lihat Roma 12 ayat 10. Kita akan belajar bagaimana banyak saling yang Tuhan ingin kita mengerti ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dulu saya nggak ngerti saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ketemu orang senyum, saling mendahului dalam memberi hormat. Suatu saat saya pernah ketemu orangnya, saya nyapa orang itu. Oh saya harus ngerti, mungkin dia nggak lihat, mungkin dia lagi ngelamun, mungkin dia ada banyak pikiran. Seperti itu, oh pokoknya saya terus belajar saling. Nah kita akan lihat banyak saling ya. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah kita tuh harus banyak saling menghibur ya salah satunya. Terus Ibrani 10:25. Saling menghibur, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dulu, ya berapa tahun yang lalu, enggak dulu. Saya kan asyir saudara. Waktu itu saya belum umur segitu. Nah terus hambanya Ibu Nani pemimpin ngomong gini. Ya sudah, asyir yang sudah cukup umur, nggak usah katanya. Saya nggak ngerasa diri saya itu suatu saat saya ingat, aduh angka saya udah 7, saya ngomong ini. Kayaknya sih saya udah aja lah nggak usah asyir lagi kata saya tuh. Tahun ini terakhir, jangan ada yang bilang lagi. Begitulah kalau kita ada di dalam satu grup itu, puji Tuhan. Jangan kamu kalau tidak asyir kamu nanti bagaimana dengan hubungan dengan saudara yang lain-lainnya. Tak pikir-pikir iya juga. Jadi saya tarik kembali omongan saya itu. Jadi kita nih
Bener, kalau kita sekali aja mundur ya, terus nanti minggu depannya mundur lagi, ada rapat lagi, mundur lagi, lama-lama mau masuk lagi tuh malu saudara, mulai dari nol lagi tuh malu. Benar, jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Kalau kita punya kelompok, kita akan banyak nasihat. Banyak nasihat itu baik, apalagi nasihat dari saudara seimannya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu hari-hari ini hari apa. Terus kita lihat saling membangun. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita ngejar saking bokam kan. Apa? Ya, benar. Nah, kita nih harus mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita mempertahankan pasti membela diri gitu ya, membela diri, mempertahankan pendapat kita tuh membuat berantem tuh. Jangan saudara, belajar. Udahlah itu tuh hal kecil. Nah, saya juga dinasihatin sama orang. Itu tuh hal kecil, jangan diributkan. Udah kalau kamu tetap kamu ngomong nanti kamu ribut katanya. Ya tuh pikir benar juga. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau saya ngomong yang gak enak, orang itu tidak dibangun sama perkataan saya, mungkin orang itu jadi gak suka, jadi udahlah saya sih gak urusan lagi sama orang itu malah mundur dari kita. Kita gak boleh, kita harus saling membangun, Jangan biarkan satu kelemahan daripada saudara kita itu membuat saudara kita lepas dari lingkungan kita. Jangan sampai, kalau ini seperti misalnya kemarin waktu itu Rere ngomong, Rere di mobil ngomong begini, udah gitu Rere turun ke rumahnya nih, turun ke rumah dia telepon, Cici bagaimana ya tadi saya tuh bercanda lucu ngomong kayak gitu itu saya bercanda, kalau dia orangnya tersinggungan saya mau minta maaf kata si Rere gitu. Saya tuh jangan khawatir orang itu tidak tersinggungan. Jadi kita dalam satu kelompok kita menaklukkan diri, merendahkan diri kita ini, saraf tersinggung kita kata Miss Ina nih, sudah putus. Jadi jangan cepat tersinggung saudara. Kita perlu nasihat, jangan cepat tersinggung. Apapun yang merupakan, ya kita mau tidak mau namanya manusia, apalagi sensi, apalagi baper gitu. Jangan cepat tersinggung, jangan lama-lama. Liwat sih bolehlah, burung tuh ya, tapi jangan boleh bersarang di kepala kita ya. Terus kita lihat saling menegur, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kita tahu kita butuh teguran dari orang lain juga butuh teguran dari kita, tapi dengan kasih, dengan ucapan syukur ya. Terus saling melayani, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita dikasih oleh Tuhan kasih karunia untuk bisa melayani. Ya, jadi sesuai maksudnya orang itu melayani kita, dia bisanya begini, oh ya terima kasih, dia bisanya begini, terima kasih. Pokoknya kita semua harus saling melayani, belajar saling melayani menurut kemampuan kita, menurut apa yang Tuhan berikan pada kita. Saling mengampuni, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, jangan jutek saudara. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya pernah juga begini, saya lihat orang itu kok nggak ada senyumnya gitu tuh.
Dibilang jutek saya nggak berani sebab dia tidak mengucapkan perkataan apa-apa. Tapi di sini hendaklah kamu ramah, ya kita hadapi aja dengan ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Asyir harus ramah. Asyir harus selalu penuh kasih. Ya, walaupun orang itu mungkin menjengkelkan kita, pernah menjengkelkan kita, lupakan semua. Tetap kita harus menundukkan diri kepada kasih Kristus. Terus saling merendahkan diri. Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan diri, jangan jumawa, jangan busungkan dada gitu ya, jangan sombong ya, jangan ngeremehkan orang lain gitu ya, jangan tidak menganggap orang lain, nggak boleh ya. Terus saling mengasihi, 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kita taat kepada apa yang firman katakan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, tulus ikhlas. Benar-benar tulus ikhlas ya, jangan kita baik, jangan mengharapkan suatu dari orang itu enggak ya. Pokoknya kita, karena kita punya kasih Kristus, kita ini tulus. Sebagaimana Yesus itu memberikan pada kita tanpa pamrih, enggak seperti si jelek gitu ya. Nah, makanya kita juga mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Belajar dan belajar ya. Nah kita lihat, kalau kita lihat seperti ini, ada satu ayat lagi, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, seperti tadi saya katakan, atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan. Ya, kalau ada orang yang istilahnya kita punya, orang itu sedang membutuhkan, ulurkan, berikan. Sebab kita tahu Tuhan memberi itu untuk kita bisa membantu yang lain. Sehingga di antara kita tidak ada yang kekurangan. Itu firman Tuhan katakannya. Sebagai murid Tuhan kita tahu kita itu sebagai murid Tuhan, kita itu bisa ketahuan. Dari mana? Dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi akan Yesus dan mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Aku memberikan ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita saling mengasihi, orang tahu itu orang Kristen. Masa kita cuma tahu, oh orang itu agamanya ini, oh orang itu agama ini. Enggak, kita pengen tahu orang itu supaya tahu bahwa kita ini saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, orang akan lihat, oh dia orang Kristen ya, berarti dia itunya adalah dikenalnya melalui kasih. Allah itu kasih. Allah itu kasih, ingat. Jadi kalau kita ada Allah di dalam diri kita, kita harus punya kasih. Terus kita lihat, Tuhan itu ingin supaya kita mengikatkan diri dengan setia. Jadi kita ini umpamanya kita dipanggil sebagai orang percaya, kita lahir baru. Kita harus mengikatkan diri kepada siapa? Pertama kali kita harus mengikatkan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan jadi satu roh dengan dia. Jadi kebalikannya, kalau kita mengikatkan diri, misalnya kita pergi kepada kuasa-kuasa kegelapan, pada orang pintar, kepada roh-roh yang lain, kita ingat kita jadi satu dengan dia. Makanya jangan heran kalau ada orang yang didoakan pelepasan, dia terlepas gitu ya, dia teriak panjang gitu ya, terlepas. Kenapa? Karena tadinya
dia menyatukan diri dengan roh-roh yang lain, roh-roh yang tidak baik, roh-roh yang bukan dari Tuhan. Yang Tuhan mau itu kita mengikatkan diri pada Tuhan. Dengan saudara pujian penyembahan di sini, roh saudara itu menyatu dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan pada saudara roh pujian penyembahan itu, satu roh dengan Dia, ya. Terus kita lihat lagi, jadi kita mengikatkan diri dengan setia, ya. Oh ya, kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan, Tuhan itu punya susunan, hierarki, ya, punya susunan. Tuhan mengurapi siapa sebagai kepala. Nah, kita juga harus tunduk kepada pimpinan yang Tuhan tunjuk. Jadi nggak bisa semaunya. Kita harus tunduk kepada pimpinan yang Tuhan tunjuk, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita harus ngerti akan hal itu, ya. 1 Korintus 12 ayat 18. Nah, ini yang diperhatikan, ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi seperti yang Allah kehendaki, bukan karep kita. Kita pengennya ini, kita pengennya ini, enggak. Ya, kalau Tuhan bawa kita ke salah satu untuk kita berfungsi gitu, ya, maka kita tahu kita yang Tuhan mau itu yang Tuhan mau itu yang kita lakukan seperti yang dikehendakinya. Ya, kita tahu manusia pertama kan jatuh dalam dosa karena manusia pertama itu menolak untuk tunduk kepada Allah. Padahal dia kan diciptakan oleh Allah. Dia nggak mau tunduk kepada Allah dan memilih karep dewek gitu. Nah, itu memilih jalan sendiri, ya. Itu yang Tuhan tidak mau, ya. Tuhan ingin kita ini seperti Mazmur 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Jadi Allah itu ingin hidup kita nih nggak kesepian, sendirian, aja menyendiri gitu, ya. Jadi orang Kristen menyendiri. Ada sih orang-orang yang berpendapat gini, enggak lah, saya jangan banyak bergaul. Karena kalau saya banyak bergaul, saya akan jadi tersinggung. Padahal firman ngomong, manusia itu menajamkan sesamanya. Gimana kita perlu dipertajam? Karena kita harus nyadari bahwa ada bagian kita juga, sifat kita yang bisa nusuk orang. Nah, itu Tuhan harus papas, Kita kan dibentuk oleh Tuhan supaya jadi pas sama ini, seperti itu. Jadi jangan menyendiri. Allah memberi tempat tinggal pada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan. Orang kalau benci gitu, ya. Orang kalau membenci itu kayak tahanan, kayak terpenjara. Mau ke sana nggak berani, mau ke sini nggak berani. Udahlah, saya diem aja, nggak berani lah gitu, ya. Nah, kayak orang terpenjara, jiwanya terpenjara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak ini yang tidak tunduk pada pimpinan tinggal di tanah yang gundul. Jadi tidak menghasilkan, gersang. Tanah gundul tuh gersang gitu tuh. Kalau kita ngelewatin jalan-jalan kan ada tanah yang walaupun tanah kosong gitu, ya. Walaupun banyak tanam-tanaman, itu bisa dikatakan tanah yang gundul. Kenapa? Karena tidak menghasilkan. Jadi kalau kita memberontak, itu kita ini tidak akan menghasilkan. Umpamanya menghasilkan cuma sedikit, tidak banyak. Saya sudah perhatikan orang-orang yang bagaimana gitu, ya. Kok jadi karena ada istilahnya lagi dulu di Miss Ina ada istilah gini. Siapa yang melekat pada pohon kehidupan itu nanti hidup gitu tuh, ya kan. Saya dulu nggak ngerti apa pohon kehidupannya. Sekarang setelah saya ngamatin saya ngerti gitu, ya. Kita jangan jadi pemberontak ya. Terus kita lihat lagi 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 25. Sabar ya saudara. 1 Korintus 12. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Enggak mungkin, ya enggak. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah tidak termasuk tubuh? Enggak mungkin. Ya, tubuh ada banyak anggota. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, lalu kata saya ngedeni kalau ya. Kata saya nakutin gitu tuh, ya.
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Adakah seluruhnya adalah telinga? Aduh, nggak serem lagi ya. Di manakah penciumannya? Terus, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota. Nah, setiap kita nih diberikan. Tuhan udah ngomong. Masing-masing secara khusus suatu tempat. Ada tempat kita di tubuh Kristus, udah ada. Seperti yang dikehendakinya, seperti tadi yang sudah saya katakannya. Jadi kalau kita lihat ayat 19 terus dulu. Andai kata semuanya adalah satu tubuh, satu anggota, di manakah tubuh? Ya, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Terus, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh kamu. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang paling lemah, nampaknya paling lemah, paling dibutuhkan. Saudara tahu kan, ada anggota tubuh kita paling lemah, ditutupi, tidak kelihatan. Tapi itu yang paling dibutuhkan. Apa kalau sakit, apalagi kalau tidak bisa berfungsi, waduh lebih-lebih lagi ya. Nah terus ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi kita nih nggak bisa, sebagai orang percaya kita nggak bisa hidup sendiri. Udahlah saya sendiri, enggak, kita butuh yang lain memperlengkapi kita. Tuhan nggak mungkin memberikan kita nih, wah semuanya, enggak saudara. Kita tetap butuh yang lain, Kalau kita menganggap diri kita punya semuanya, nah Tuhan tidak membagikan kemuliaan kepada hal-hal itu. Kita harus saling membutuhkan, kita harus saling terikat. Nah tapi kalau kita tidak ada di satu tempat yang Tuhan berikan, gimana kita bisa? Maka bersyukurlah saudara harus bisa terlibat dalam satu pelayanan, saudara harus bisa terlibat di dalam misalnya ada kelompok sel, kesan gitu ya. Harus terlibat supaya kita tahu, kita belajar bisa membagikan saling-saling itu. Bisa melakukan saling. Coba bayangkan, umpama saudara, saya waktu pertama kali masuk ke persekutuan saudara, saya merasa sendirian, teman saya cuma senior saya saja. Saya apa-apa cuma ke senior aja. Tapi puji Tuhan senior saya bisa membawa saya ngenalin sama satu persatu. Saya senang. Apalagi kalau orangnya senior itu, kalau yang namanya senior ngajak saya, ayo Pak ke sana ikut. Saya nggak ngerti, udah pokoknya ikut. Ya sudah ikut saja. Waktu itu saya masih bisa free day gitu ya. Ikut kemana saja ikut. Dan akhirnya saya saling mengenal. Banyak saling mengenal itu buat saya alangkah luar biasa gitu. Apalagi kalau sudah dikenalin dengan banyak orang yang dari luar kota juga, wah hati saya senang. Hidup itu memang harus bersama-sama. Terus ya, kita lihat Roma 15 ayat 1 sampai 2. Sabar. Kali ini lewat jamnya. Kita yang kuat ya, kuat apa dalam hal segala macam ya, kuat apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan ngerti sendiri aja. Kita harus belajar ngerti akan orang lain. Orang itu enggak kuat ya. Terus saya cepat sedikit Pengkhotbah 4. Roma 15. Roma 15. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Kesenangan sesama itu diutamakan demi kebaikan orang itu dan demi orang itu untuk membangun orang itu. Jadi, oh dia maksud seperti ini. Oh jadi saya harus memberikan yang seperti ini. Seperti itu. Terus Pengkhotbah. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, yaitu karena bersama-sama ya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat teman, tapi orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya, kasihan ya.
Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas bersama Tuhan ya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kita perlu punya teman, perlu punya bersama-sama, perlu lebih baik seorang udah stop sampai 12. Ya, terus Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Iya, saya juga ngalamin. Saya kalau lagi marah, diem baik. Saya menyendiri, kalau ditanyain meledaklah saya. Itu zaman saya dulu lagi masih remaja, saya gampang-gampang meledak saudara. Benar. Nah ya, jadi kita tahu bahwa anggota tubuh itu jika terpisah dari tubuh akan tidak berfungsi, lama-lama mati. Enggak berfungsi sih, harus pada tempat yang tepat dan bersatu dengan tubuh sehingga bisa berfungsi. Pada akhir zaman kita tahu Tuhan sedang membangun tubuhnya. Untuk apa? Untuk Tuhan dapat mengubah sempurna dan dilengkapi, siap untuk menyambut sang kepala yang menjadi mempelai pria. Jadi Tuhan itu lagi membentuk kita, membangun tubuhnya. Supaya apa? Saling lengkapin kan, kita sempurna kalau dilengkapinnya. Dan kita siap menyambut sang kepala yang menjadi mempelai ya, mempelai pria. Nah kita lihat yang ini ya, meskipun kita dipersatukan dengan semua orang percaya, hanya dapat dilaksanakan secara praktis kepada siapa Roh Kudus telah pertemukan dan yakin. Jadi setiap pertemuan, saya ingat kalau orang Muslim bilang gini, kalau saya dipertemukan dengan seorang itu pasti Tuhan punya maksud. Kata dia, pasti ada apanya. Nah, saya perhatikan, iya juga. Setiap kita ketemu sama seseorang, itu pasti Tuhan sedang membuat sesuatu yang kita memang sebelumnya nggak tahu. Tapi akhirnya kita ngerti. Nah kita harus menjalin hubungan. Ya, kita harus memelihara kesatuan roh. Entah dari mana, orangnya dari mana ya. Kita harus pelihara kesatuan roh dan menolak sikap yang dapat menimbulkan perpecahan ya. Jadi jangan sampai jangan ya. Terlibat dalam pelayanan ya. Kita harus terlibat dalam pelayanan. Jangan jadi orang-orang yang istilahnya nonton. Orang kalau nonton banyak ngomongnya kan. Ini ngeritik. Kritik ini kurang ini kurang ini. Ngaku saya juga dulu kayak gitu saudara. Nah, terus jangan jadi sekedar 3D. Datang, duduk, dengar, balik ya. Datang, duduk, dengar. Nah kita itu kalau kita cuma sekedar datang, duduk, dengar di persekutuan terus enggak mau kenal sama yang lainnya, itu akan membuat kita gampang menyimpang. Gampang dibawa ke dalam aliran kesesatan ya, bahaya ya. Jadilah keluarga sebagai orang-orang Kristen, jadilah kita ini satu keluarga. Keluarga dari keluarga kita, keluarga lagi, satu lagi, terus karena sangat perlu ya. Dalam keluarga karena ada rasa aman. Ingat, dalam keluarga ada rasa aman, ada rasa terlindungi, terayomi. Kita sebagai orang percaya, kalau kita ada di dalam keluarga yang Tuhan tetapkan bagi kita, kita akan ngerasa terlindungi, terayomi, kita akan merasa aman. Jadi kita nih harus ada di bawah pengayoman, penting ya. Karena kita akan berfungsi dalam kasih dan tubuh manusia itu ya, dan kita ini akan berfungsi dalam kasih dan tubuh ya, dan kita akan menerima pertumbuhannya. Ingat ya, kita terima, kita ada di dalam satu keluarga, kita ada di dalam keluarga besar gitu ya, kita akan menerima pertumbuhannya, dan Tuhan mengharapkan pertumbuhannya ini terus menerus, enggak mandek di sini karena ada sesuatu. Ya, tapi kita ini pertumbuhannya ke arah kepala. Saya nggak catat ayatnya, kelewat banyak soalnya. Ya, jadi kita ini bertumbuh. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi. Misal tanaman nih bagus sekali, stop sampai sini karena ada besi-besi. Jadi keluarnya cuma set itu.
buahnya juga tidak sampai luar biasa gitu ya. Nah, ayat terakhir Efesus 4 ayat 16. Ya, daripadanya lah seluruh tubuh kita rapih tersusun, rapih, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi harus nyatu pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itu saja yang saya bagikan, Tuhan berkati. Coba bayangkan kalau misalnya telinga harusnya posisinya di sini, mintanya di sini, di kepala, kayak apa gitu ya. Kalau mata katanya yang banyak itu kayak apa. Tapi kalau kita tahu bahwa kita sebagai anggota Tuhan dalam tubuh Kristus yang Tuhan rindukan, masing-masing on position, maka semua akan berjalan dengan baik. Di dalam rumah tangga juga begitu ya. Di dalam rumah tangga harus on position. Bapaknya harus posisi yang benar, mamanya juga, anak-anaknya juga ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima mungkin. Kalau dalam posisi yang benar, itu dalam rumah tangga pasti bahagia ya. Dalam gereja, di dalam pergaulan, on position, pasti saudara dan saya bisa menjadi berkat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua dan pemeliharaan-Mu sampai dengan saat ini. Bapa, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Biarlah pemeliharaan-Mu terus ada dalam hidup kami. Kami berdoa untuk cuaca Tuhan. Biarlah Kau memberkati karena hari ini anak-anak LC Tuhan akan melakukan ibadah Natal di ruang terbuka. Kami minta perlindungan yang daripada-Mu. Kau dengar doa mereka, Kau dengar dan Kau terima puasa doa mereka Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bayar harga. Engkau yang akan memperhitungkan dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini mengenai keadaan bangsa dan negara kami. Kami tetap akan mendukung akan bangsa dan negara ini Tuhan, untuk tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Engkau tahu Tuhan akan keadaan saat ini di setiap pelosok yang ada di Indonesia sedang persiapan untuk perayaan Natal. Biarlah damai sejahtera-Mu benar turun Tuhan, karena Engkau datang membawa damai. Engkau datang membawa terang, sehingga terang memenuhi Indonesia, damai memenuhi Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah keamanan tetap terjaga di setiap gereja yang mengadakan kebaktian. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau sendiri akan terus memegang akan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya untuk melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Kami juga tetap berdoa untuk bencana-bencana alam Tuhan. Kami sungguh minta anugerah-Mu, Engkau yang akan terus melakukan sesuatu yang terbaik Tuhan untuk bangsa dan negara ini dan untuk dunia saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk acara Natal yang terus menerus hari-hari ini dilakukan. Demikian juga untuk hari ini semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Anugerah-Mu, berkat-Mu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Bapak, ini minyak supranatural, minyak yang dari surga. Biarlah perlindungan yang berasal daripadamu, perlindungan yang dari atas, turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan hati kami, Tuhan. Engkaulah yang akan membabat habis segala perkara yang tidak benar yang ada dalam hidup kami. Engkau yang memberkati, Tuhan, akan tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dengan tangan kami mengalami berkat yang berkelimpahan. Kaki kami juga, Tuhan, biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Engkau begitu amat sangat luar biasa. Hari ini kami persembahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Lihat akan info libur dari PD Eklesia, dan kita akan ketemu besok, tetap ada PW. Tuhan memberkati saudara semuanya.